Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online GVI Citri Blessing Community. Akan ada perjamuan kudus di ibadah hari ini. Untuk itu silakan persiapkan roti dan anggur sebagai perjamuan Anda. Apabila tidak memiliki roti dan anggur, Anda bisa menggantinya dengan biskuit ataupun sirup. Bagi Anda yang akan memberi persembahan, Anda bisa melakukannya dengan mentransfer persembahan saudara melalui Bank BNI atas nama GVI Blessing Community Medan dengan nomor rekening 20012350007 atau Bank BCA atas nama Julfrida Boruregar dengan nomor rekening 82050777312 atau bisa juga melalui aplikasi pembayaran online dengan memindai kode QR yang tertera di layar Anda. Juga Anda bisa membayar janji pasti melalui rekening khusus pembangunan. Setiap transaksi silakan mengkonfirmasinya ke Saudari Julfrida Siregar. Kami juga menyediakan layanan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dengan menghubungi Bapak Iwan Lauli dengan kontak yang ada di description box pada video ini. Ibadah tanggal 11 Oktober minggu depan bisa Anda saksikan di YouTube channel Blessing Community Medan. Teruslah ikuti doa gabungan jemaat yang juga dilakukan secara online setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah online Gereja Anak Sigu juga bisa diikuti di channel yang sama mulai pukul 9 pagi setiap minggunya. Dampingilah selalu anak saudara ketika mengikuti ibadah Gereja Anak. Silakan mengikuti seluruh platform media sosial Blessing Community untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date. Sekarang mari persiapkan hati dan waktu terbaik saudara untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saya percaya setiap kita ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, di dalam kasih Tuhan. Sebab Dia Yesus yang sungguh baik dalam hidup setiap kita. Terima kasih Bapa, kami katakan Kau sungguh baik. Namamu indah Tuhan, Engkau kami agungkan, Engkau kami tinggikan Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa kami yang baik. Namamu indah,
bersorak-sorai di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan-Mu, kami mau merayakan kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Tanda kami penuh berserah kepada Engkau Allah. Tanda kami Tuhan berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadirat-Mu. Kami katakan Allah, nyatakan Kau hebat. Nama-Mu berkuasa sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang memerintah, yang berotoritas sepenuhnya atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Selamanya Tuhan, oh Kau yang berkuasa selamanya. Kau yang berkuasa selamanya, Yesus. Oh Kau yang berkuasa, oh Kau yang berkuasa, oh Kau yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia di dalam hidup setiap kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Terima kasih Bapa di surga. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, dalam situasi apapun, hanya Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau tidak terbatas, kuasa-Mu hebat, dahsyat dan luar biasa. Sungguh diberkati orang-orang yang mengandalkan Engkau. Sungguh diberi kekuatan baru setiap hari orang-orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, sebab janji-Mu teruji Tuhan. Pertolongan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, supaya setiap kami mendapatkan kekuatan yang baru lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara semua? Saya berharap dan berdoa supaya semuanya kita ada dalam keadaan yang baik, ya, penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah, ya, untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, tema khotbah kita pada hari ini adalah landasan bertindak. Ya, apa sih motivasi kita melakukan sesuatu? Ya, apakah dasar kita ketika kita melakukan sesuatu? Semua orang punya motivasi dalam melakukan sesuatu, saudara. Semua orang punya motivasi ketika dia melakukan sesuatu. Nah, kadang-kadang saudaraku, kita menganggap itu tidak penting, tidak terlalu penting. Yang saya pikir katanya, yang penting saya sudah melakukan sesuatu yang harus saya kerjakan. Nah, saudara, tetapi ternyata saudaraku, enggak begitu, saudaraku. Betapa pentingnya kita menyadari, betapa pentingnya kita melihat apa sih motivasi kita ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup ini. Kenapa saudaraku? Karena itu memiliki nilai kekekalan dalam kehidupan kita. Memiliki nilai penting dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, apa yang menjadi landasan kita ketika kita melakukan sesuatu? Ya. Apakah yang menjadi landasan kita ketika kita melakukan sesuatu? Ya, baik itu kepada Allah dan kepada sesama kita. Apa sih ketika saya melakukan sesuatu kepada Allah? Ya, apa landasannya? Ketika saya melakukan sesuatu kepada sesama saya, apa landasannya? Ya, ketika saya melayani Tuhan dan sesama, apa landasannya? Apa motivasi saya? Ya, itu penting sekali saudaraku. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang itu. Ya, ketika kita memberi persembahan dan perpuluhan. Ya, apakah kita bilang, iya saya memberi persembahan dan perpuluhan supaya saya diberkati Tuhan. Enggak salah-salah amat saudara. Tetapi ada enggak hal yang lebih baik, ya, motivasi yang lebih baik lagi ketika kita melayani Tuhan dan sesama kita? Kita bilang kita melayani Tuhan ya karena Tuhan sudah memilih saya menjadi pelayannya, ya saya melayanilah. Nah, saudaraku, ada nilai kekekalan, ya, kalau kita melayani dengan sungguh dan dengan kebenaran, ya. Ketika kita memberi persembahan dan perpuluhan, apa sih sebenarnya motivasi kita? Ya. Ketika kita setiap pagi berdoa, saya bersyukur saudaraku ketika kemarin saudaraku kumpul dengan anak-anak, ya, anak-anak Sigu, dan mendengar bagaimana mereka di keluarga mereka, ya, melakukan saat teduh bersama-sama dengan orang tua mereka. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita boleh saja melakukan sesuatu yang benar, tetapi kita harus memiliki motivasi yang baik dan benar. Bukan hanya melakukan sesuatu yang benar, tetapi dengan motivasi yang baik dan benar. Ya, untuk apa kita berdoa? Ya, untuk apa kita membaca Alkitab? Apakah sekedar memang ini diperintahkan? Ini memang rutinitas ya di dalam kehidupan saya. Ya. Apalagi
ketika kita berbuat baik dan memberkati orang lain, ya apa motivasinya? Ya, ketika kita mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kita, ya, ketika kita dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa landasan bertindak, ada beberapa motivasi orang bertindak dalam kehidupan ini. Dia melakukan sesuatu karena takut. Ya, kenapa kamu memberi persembahan? Takut nanti nggak diberkati Tuhan. Kenapa kamu memberi perpuluhan? Nanti takut Tuhan nggak berkatin saya. Ya, saudaraku, sebenarnya Tuhan tidak, seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Ya, saudaraku, takut itu sendiri bukan berasal daripada Tuhan. Ya, tapi memang saudaraku, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Salah satunya motivasi kita melakukan sesuatu karena kita takut. Ya, kenapa kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah kamu? Takut nanti kalau nggak dikerjakan dimarahi orang tua saya. Ya, pada waktu kita masih tinggal bersama dengan orang tua kita. Kenapa kita melakukan sesuatu? Saya takut nanti saya nggak dihargain. Ya, macam-macam saudaraku yang menjadi motivasi kita. Mari kita cek. Ya, sehingga kadang-kadang saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu karena takut, saudaraku, kita tidak menjadi diri kita sendiri, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Kenapa? Sekali lagi, karena takut itu sendiri tidak berasal daripada Tuhan. Ya, nah, apakah kita melakukan sesuatu karena kita takut? Takut dimarahi bos kita, takut dimarahi orang tua kita, takut dimarahi atasan kita. Ya, takut adalah salah satu landasan, ya, bertindak. Saya dulu pada waktu masih muda, saudara, kenapa ya masih remaja tinggal di rumah orang tua saya, kenapa saya pergi ke gereja? Ya, saya takut kalau saya nggak pergi ke gereja nanti saya jalan-jalan saya bisa takut ditabrak. Ya, saya takut kalau saya nggak ke gereja nanti keluarga kami nggak diberkati Tuhan. Jadi sebenarnya saya pergi melakukan, ke gerejanya bagus, tetapi motivasinya itu yang nggak benar. Ya, apa? Rasa bersalah, saudara. Ya, apakah saudara digerakkan oleh rasa bersalah, melakukan sesuatu karena ada rasa bersalah? Ya, jadi saudaraku, kita kadang-kadang mau bayar, saudaraku. Kita udah bersalah, ya, jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya, biasa gitu ya suami istri ya. Kalau udah melakukan kesalahan, ya jadi melakukan kebaikan pada pasangannya. Kenapa? Karena ada rasa bersalah, ada rasa nggak enak di dalam hati. Jadi melakukan sesuatu itu karena apa? Karena rasa bersalah. Ingat saudaraku, segala sesuatu yang dilakukan yang keluar dari rasa bersalah, saudaraku, itu tidak bernilai kekekalan, saudara. Itu artinya kita coba membayar, ya, kesalahan kita. Kesalahan nggak bisa dibayar, kesalahan itu hanya bisa diampuni loh, saudara. Kita nggak bisa membayar, ya. Kita nggak bisa membayar dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa membayar dosa-dosa kita kepada Tuhan, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Ya, kegagalan kita, dosa kita itu hanya satu, minta ampun kepada Tuhan. Ya, saudaraku, maka banyak orang, saudaraku, digerakkan oleh rasa bersalah, ya itu tidak bisa bertahan lama. Jadi jangan melakukan apapun karena rasa takut, dan jangan melakukan apapun karena didasari oleh rasa bersalah. Ya, apalagi rasa tertuduh, saudaraku. Ya, kita melakukan sesuatu karena kita ada rasa tertuduh. Ya, ada tuduhan-tuduhan di dalam batin kita, ada tuduhan-tuduhan di dalam hati kita, sehingga kita melakukan sebuah tindakan. Ya, apalagi terpaksa, saudara. Ya, sudah ditugaskan apa boleh buatlah. Ya, kita terpaksa melakukannya, saudara. Ya, kenapa saya membawakan firman Tuhan hari ini tentang hal-hal seperti ini, saudara? Karena saya disadarkan satu kali oleh Tuhan. Ketika saya mau melakukan sebuah tindakan, sebenarnya tindakan itu keluar karena apa? Karena ada rasa bersalah di dalam batin saya. Ya, saya pikir, ini nggak benar ini. Saya melakukan sesuatu karena ada rasa bersalah di dalam batin saya. Ini enggak benar motivasinya. Ya, saya coba berbuat baik kepada seseorang karena apa? Ada rasa bersalah di dalam batin saya. Ya, ada rasa tertuduh di dalamnya.
Ya, apalagi terpaksa, ya. Apalagi saudaraku yang menjadi landasan orang bertindak, memberi kesan, ya. Oh, supaya apa? Oh, dia itu orang yang baik. Oh, dia itu orang yang ramah. Oh, dia itu orang yang begini, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kehormatan. Ya. Saudara, itu salah satu landasan bertindak dari orang-orang. Apalagi saudaraku, ada timbal baliknya. Ya, jadi kalau saya melakukan sesuatu buat dia, saya berharap dia akan membalas saya seperti ini. Kalau saya melakukan sesuatu yang baik kepada dia, saya akan mendapatkan balasan daripada hal ini. Saudara, mungkin saja karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu tuai, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Tetapi ingat saudaraku, kadang-kadang kita melakukan kebaikan buat seseorang, tapi kita ternyata mendapatkan kebaikan bukan dari orang tersebut, dari orang lain. Ya, kadang-kadang kita tidak mendapatkan kebaikan ketika kita melakukan kebaikan atau kita memberkati orang lain, dan memang tidak perlu kita berharap orang itu memberkati kita. Ya, bagi saya ketika saya memberkati orang lain, itu artinya bahwa saya sekarang membuka pintu bahwa Tuhan akan memberkati saya, saudaraku. Bukan orang lain, tapi Tuhan akan memberkati saya dengan berbagai macam cara. Ya, apalagi landasan atau motivasi orang bertindak karena ingin memanfaatkan orang lain. Ya, itulah namanya saudaraku sebenarnya nafsu, ya, di bawah saya buat. Nafsu itu apa? Nafsu itu adalah saudaraku memanfaatkan orang lain, mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita, walaupun sebenarnya saudaraku kita melakukannya dengan bermulut manis, kita melakukannya untuk dengan ramah, dengan baik, tapi tujuannya sebenarnya untuk kepentingan kita. Nah, hari ini kita mau belajar saudaraku, supaya motivasi seperti ini, landasan kita bertindak yang seperti ini, saudara harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena apapun yang kita lakukan, kalau dasarnya salah saudaraku, maka hasilnya juga salah. Kalau kita membangun sesuatu di dasar yang salah, maka itu satu kali ketika ada goncangan akan rubuh saudara. Makanya motivasi yang seperti ini, apakah takut, rasa bersalah, rasa tertuduh, terpaksa memberi kesan baik, ada timbal balik, memanfaatkan orang lain, atau nafsu. Saudaraku, itu semua kita buang dari hidup kita. Semua ini membuat kita lelah, dan semua ini membuat kita tidak menjadi diri kita yang sesungguhnya. Apakah landasan kita bertindak yang benar, saudara? Alasan bertindak yang benar adalah kasih. Kenapa saudara memberi persembahan? Karena saudara mengasihi Tuhan. Kenapa saudara memberi perpuluhan? Karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Ya, ingat saudara, ada sebuah pernyataan yang bagus. Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya bisa melayani tanpa mengasihi saudara sebagai jemaat Tuhan. Saya melayani hanya sebagai tugas saya sebagai seorang pendeta. Bahkan atau lebih buruk lagi, saya melayani karena saudara, saya menginginkan pujian dari saudara. Ya, bukan karena saya mengasihi saudara. Ya, itu tidak bernilai sama sekali. Ya. Jadi saudaraku, kasih itu adalah landasan kita dalam bertindak. Kasih itu artinya apa? Kita rela berkorban. Ya, kasih itu artinya kita mau mengorbankan diri kita demi orang-orang yang kita kasihi. Ya, itu adalah kasih saudara. Kita rela mengorbankan diri kita. Seperti Yesus, dia rela mengorbankan dirinya demi kita yang dikasihinya, saudaraku. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 7 bilang begini, kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, ternyata kalau kita bertindak dengan kasih, saudaraku yang pertama itu memiliki nilai yang tinggi. Kenapa? Karena Tuhan juga bertindak melakukan apapun keluar dari kasih-Nya. Ketika justru juga dia memarahi Petrus, ketika dia, saudaraku, berkata, "Nyala engkau iblis," itu juga keluar dari kasih-Nya Tuhan kepada Petrus. Ketika dia, saudaraku, kenapa saya katakan begitu? Ketika Petrus menyangkal dia tidak menghakimi Petrus, tetapi dia mendatangi Petrus, dan saudaraku, dan akhirnya Petrus berbalik kepada Tuhan. Semuanya keluar dari kasih-Nya Tuhan. Ingat, saudaraku, bahwa Allah itu adalah kasih, dan nanti kita akan bahas bahwa kita juga diciptakan Allah itu adalah oleh Allah yang penuh dengan kasih. Nah, saudaraku, artinya apa? Kalau kita bertindak dengan kasih, maka sehatlah jiwa dan tubuh kita. Kalau kita melayani, melakukan apapun karena kita mengasihi, sehatlah jiwa kita dan sehatlah tubuh kita. Coba kalau saudara itu seorang yang sabar, saudara. Ya. Sabar dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saudaraku, long suffering. Artinya rela panjang menderita. Ya, long suffering, penderitaan yang panjang. Ya, saudaraku, orang yang sabar itu sebenarnya hidupnya, berlatih kita, saudaraku, untuk sabar. Hidupnya lebih rileks. Ya, dan dia itu murah hati, saudara. Murah hati itu apa, saudaraku? Murah hati itu rela berbagi kepada orang lain. Ketika kita berbagi kepada orang lain, sebenarnya ada sesuatu yang kita lepaskan. Manusia cenderung adalah memegang, mempertahankan. Ya, saudaraku, kalau kita memegang dan mempertahankan hidup kita, apapun dalam hidup kita, ketika satu kali kita kehilangan, kita akan sangat stres. Kita akan sangat kecewa. Kenapa? Karena kita, saudaraku, suka mempertahankan. Ya, mungkin satu kali orang tipu kita, mungkin satu kali orang lakukan kita, saudaraku, nggak benar terhadap diri kita. Kalau kita nggak murah hati, saudaraku, kita akan stres. Tetapi orang yang murah hati, dia akan berkata begini, kalau kamu menipu saya, Tuhan akan gantikan lagi lebih besar kepada saya. Ya, jadi hidup ini ya bukan berapa banyak yang bisa kita tumpuk dalam hidup kita, berapa banyak yang bisa kita punya dalam kehidupan kita. Hidup ini, saudaraku, adalah berbagi, dan itu adalah kasih. Murah hati, itu adalah kasih. Dan jiwa kita, sekali lagi, jiwa kita dan tubuh kita paling sehat kalau kita menjadi orang yang murah hati. Saya lupa siapa namanya, kalau nggak salah, saudaraku, seorang kaya raya Amerika namanya John D. Rockefeller, saudara. Pada usia kalau nggak salah 50 atau 60 tahun, dokter memvonis dia kena penyakit kanker, dia akan mati, nggak lama lagi. Lalu setelah dia melihat hartanya begitu banyak, dia bilang, buat apa ini semua harta? Ya, kalau aku mati nggak akan aku bawa. Lalu, saudaraku, dia berbalik. Dia mulai sumbangkan uangnya ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah sakit. Dia mulai sumbangkan hartanya, saudara. Apa yang terjadi? Dia mati 30 tahun kemudian, saudara. Ya, kenapa? Dia itu orang yang murah hati. Orang yang murah hati punya kelapangan hati, saudaraku. Punya keluasan hati, saudara. Ya, apalagi kasih itu tidak cemburu, saudaraku. Ya, kita tidak cemburu oleh keberhasilan orang lain. Bahkan kita bisa merayakan keberhasilan orang lain. Kita bersuka cita untuk keberhasilan orang lain, dan kita tidak perlu merasa buruk untuk kebaikan orang lain. Ya, dan itu sangat baik buat jiwa kita. Itu sangat baik buat tubuh kita. Ya, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Memegahkan diri
Orang yang atau sombong saudaraku, dia melihat orang lain lebih rendah. Orang yang memegahkan diri selalu konflik di dalam batinnya. Dia selalu berusaha mengangkat dirinya, dia selalu mencoba meninggikan dirinya, dan itu enggak rileks saudaraku. Makanya orang yang sombong itu enggak pernah, orang yang memegahkan diri dan sombong itu enggak pernah tentram hidupnya saudara. Ya, mari kita belajar ya untuk menjadi orang yang apa adanya saudaraku. Ya, kita enggak menghakimi orang lain berdasarkan penampilannya. Ya, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, tidak melakukan yang tidak sopan saudaraku ya. Artinya tidak punya pikiran-pikiran yang kotor terhadap orang lain ya, atau melakukan hal-hal yang enggak benar terhadap orang lain. Ia tidak pemarah ya, tetapi peramah. Ya, orang yang pemarah itu saudaraku pasti itu sebenarnya ada tumpukan-tumpukan kemarahan yang di dalam batinnya tinggal nunggu pemicunya meledak, saudara. Ya. Nah, saudaraku, alangkah indahnya menjadi orang yang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, saudara masih menyimpan enggak kesalahan orang lain di batin saudara? Saudara bilang, ya sakit sekali yang dia buat terhadap saya. Ya, hidup ini adalah menyakiti dan disakiti. Ya, tetapi kalau saudara mau sehat dalam hidup saudara, ya, ampuni kesalahan orang lain. Setiap kali saudara diingatkan, saudara ampuni kesalahan orang lain. Doakan terus, ampuni terus, doakan terus, ampuni terus. Tergantung rasa sakit ya yang dia, oh Pak saya sangat disakiti, seperti apa disayat sembilu ditaruh asam cuka Pak katanya. Aduh pedih banget. Ya, tetapi demi kebaikan jiwa saudara, demi kesehatan tubuh saudara, saudara perlu mengampuni. Jadi mengampuni itu bukan buat keuntungan orang lain. Ketika saudara mengampuni itu untuk keuntungan dirimu sendiri. Dan ini adalah sebuah proses. Ya, bayangkan ini kalau kita bisa hidup seperti itu saudara, wah, setiap hari surga di bumi loh saudara. Ya, orang yang menyimpan kesalahan orang lain gak akan pernah tenang hidupnya. Hidupnya diatur orang lain, dia ingat kesalahan orang lain, wah dia marah lagi saudara. Ya, jangan sakiti tubuhmu. Saya ingatkan kemarin saudaraku, ketika engkau stres, engkau sedang menyakiti tubuhmu dan engkau sedang engkau sedang menyiksa tubuhmu. Karena tubuhmu hanya akan mengikuti apa pikiranmu. Coba kalau saudara nyanyi gembira, di dalam pemikiran saudara ada sukacita, saudara, tubuh saudara ikut enggak? Ikut saudara. Ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, oke. Jadi saudaraku, ingat, apapun yang saudara kerjakan dalam hidup ini, supaya itu bernilai, memiliki nilai kekekalan, lakukanlah itu dengan kasih. Kebenaran tentang kasih dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Ya, saya dan saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Dan saya paling bagus, paling maksimal dalam kehidupan saya ketika saya hidup di dalam zona kasih. Tubuh saya akan sehat, jiwa saya akan segar ketika saya hidup di dalam zona kasih. Tetapi kalau oleh karena pengalaman-pengalaman kita, oleh karena apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, saya keluar dari zona kasih, ini artinya saya sedang bertindak di luar anugerahnya Tuhan. Saya sedang bertindak di luar dari penciptaannya Tuhan atas kehidupan saya. Itu artinya saya bertindak di luar kasih karunia-Nya Allah. Nah, saudara tahu kalau kita bertindak di luar kasih karunia Allah, enggak ada kemampuan untuk menghadapi apapun. Tidak ada kemampuan untuk menghadapi problem. Tidak ada kemampuan untuk menghadapi masalah. Tidak ada kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Kenapa? Karena saya bertindak di luar zona di mana Allah menciptakan saya.
Allah yang menciptakan saya adalah Allah itu adalah kasih. Allah bukan memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih. Makanya jangan pernah engkau keluar dari zona kasih, saudara. Di zona kasih ini, engkau bertindak di sana, itu akan ada kasih karunia, anugerah Tuhan untuk engkau melewati setiap persoalan-persoalan dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau keluar dari zona kasih, kau masuk kepada zona ketakutan, saudara. Dari sini, dari takut ini akan muncul macam-macam, saudaraku. Ya, kebencian, kemarahan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Ya, karena kalau orang yang takut itu, saudaraku, saudaraku berpikir dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Orang yang hidup dalam zona kasih, dia percaya bahwa dia nggak curiga, saudaraku, bahwa dia apapun yang orang lakukan kepada dia tahu bahwa Tuhan yang memelihara kehidupannya. Sesungguhnya kasih itu secara natural dapat mengalir lewat hidup kita. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kasih itu sebenarnya natural saja, saudara. Ya, bisa keluar dari hidup kita. Namun dosa telah mengajari kita hidup dalam ketakutan. Iblis bilang begini, kamu tahu nggak kalau Tuhan sebenarnya menyimpan sesuatu yang baik dalam hidupmu? Adam itu, saudaraku, digodain iblis dengan menaruhkan rasa curiga. Nah, kalau orang yang hidup dalam zona kasih, dia nggak curiga kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah mengasihi dia, dan dia tahu bahwa Allah memberi yang terbaik buat kehidupan dia. Mungkin hari ini yang dihadapi itu nggak seperti yang dia pikirkan. Tetapi orang yang hidup di dalam zona kasih, saudaraku, dia nggak ada kecurigaan. Ya, kecurigaan Adam ya dibentuk bahwa Allah menyimpan sesuatu yang terbaik ya di dalam penciptaan Allah kepada dia, membuat dia akhirnya apa? Setelah dia makan buah itu, dia hidup dalam ketakutan. Orang yang takut itu artinya dia hidup di luar persekutuan dengan Tuhan. Orang yang takut itu sebenarnya hidup dengan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang hidup dalam zona kasih, dia nggak takut, saudara. Karena takut dan kasih nggak bisa berjalan beriring-iringan. Ya, orang yang hidup di dalam kasih, dia percaya. Ya, percaya bahwa Allah memelihara hidupnya. Percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kehidupannya. Tetapi orang yang curiga dalam kehidupannya akan mulai takut. Dan hidup orang yang curiga, orang yang takut itu artinya sekali lagi hidup dengan kekuatan diri sendiri. Tetapi orang yang hidup di dalam zona kasih, saudaraku, dia percaya bahwa Allah akan mencukupkan hidupnya dengan segala keperluan yang dia perlukan dalam kehidupannya. Ya, namun dosa telah mengajari kita hidup dalam ketakutan. Kalau hari ini engkau hidup dalam zona ketakutan, cepat-cepatlah berbalik kepada zona kasih. Saudara, zona kasih itu saudara akan bisa manifestasikan ketika kapan? Ketika engkau terus-menerus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita hidup dalam zona persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita nggak takut dihakimi, kita rileks tampil apa adanya, kita nggak membuat-buat diri kita tidak berusaha menjadi orang lain, kita menjadi diri kita saja, kita sudah cukup puas dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4:18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan katanya mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bagaimana dengan kehidupan pribadi saudara hari ini? Apakah saudara takut akan masa depanmu? Apakah engkau takut dengan keuanganmu? Apakah engkau takut dengan keadaan ekonomi kita hari ini? Apakah engkau takut dengan apapun dalam kehidupan saudara? Saudara, ingat saudaraku, harus kita belajar benar-benar hati-hati dengan ketakutan. Kenapa? Satu kali ketika ketakutan masuk ke dalam pemikiran kita, itu akan menjadi sebuah habit kita, menjadi sebuah gaya hidup kita. Saudara, waktu-waktu yang
beberapa bulan kemarin saudara, ya, setiap kali salah seorang anak saya menelepon saya, selalu ada ketakutan mulai terbentuk di dalam batin saya. Kenapa? Karena saya berpikir ini pasti persoalan, ini pasti persoalan. Jadi saudaraku, setiap kali saya menghubungi anak saya, dasarnya bukan kasih lagi, dasarnya karena saya takut. Dan saudaraku, akhirnya itu menyiksa hidup saya, menyiksa batin saya. Dan akhirnya saya membuat keputusan, saya tidak mau lagi memikirkan ketakutan-ketakutan itu. Saya tidak mau lagi mau tahu tentang apapun, segala sesuatunya. Saya akhirnya mengambil keputusan untuk menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan luar biasa saudara, ketika saya melakukannya, karena ternyata begini, kalau saya sebagai orang tuanya takut, itu mempengaruhi anak saya saudara. Ya, itu mempengaruhi anak saya. Jadi saya mengambil keputusan tidak mau lagi hidup di dalam zona tersebut. Saya selalu menghubungi dia karena nanti takut ini, takut itu, takut ini. Takut itu enggak berasal daripada Tuhan, dan takut itu tidak pernah menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan ketika saya mengizinkan, takut itu kan sebenarnya keluar dari begini, karena kita mau mengontrol sesuatu dalam hidupnya. Mau memastikan bahwa dia baik-baik saja. Mau mengajari dia bagaimana bersikap dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya apa? Saya belajar mau jadi Tuhan buat anak-anak saya. Saya bukan Tuhan. Ya. Nah, ketika saya mulai menyerahkan itu kepada Tuhan, justru saya sekarang melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup anak-anak kami, saudaraku. Nah, itu yang luar biasa, saudara. Jadi percayakan hidupmu kepada Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih, di dalam zona kasih, tidak ada ketakutan. Kenapa? Kalau saudara hidup dalam zona kasih, saudara tidak curiga kepada Tuhan. Saudara tidak curiga akan masa depanmu kepada Tuhan. Saudara tidak curiga akan hidupmu kepada Tuhan. Ya, jadi mari lakukan apapun di dalam zona kasih, saudara. Ya, kebenaran tentang kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ya, katanya kasih Allah itu telah dicurahkan. Ya, ini luar biasa. Dicurahkan itu dengan berlimpah-limpah. Ya. Because, katanya dalam bahasa Inggris, because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Artinya saudaraku bahwa kasih Allah telah dicurahkan secara melimpah. Ya. Roma 5 ayat 5 dikatakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudaraku, kita nggak perlu lagi berdoa, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Sudah. Bahkan pada hari penciptaannya kita, pada hari Allah membentuk kita, Dia membentuk kita, menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Itu artinya bahwa kita diciptakan di dalam kasih. Karena ciptaan itu keluar dari penciptaannya, keluar dari pikiran penciptanya, keluar dari sifat-sifat penciptanya. Kita diciptakan Allah, itu keluar dari idenya Allah, keluar dari pikirannya Allah, dan keluar dari sifat-sifatnya Allah. Dan tadi kita sudah bahas, tapi karena dosa telah merusak manusia, itulah sebabnya setiap orang yang mau kembali, return to Eden, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Supaya apa? Supaya kembali Roh Allah berdiam di dalam batinnya. Itu artinya dia return to Eden. Kembali pada waktu Allah menciptakan dia. Dan bukan hanya itu saja. Ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan ayat ini berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tapi pertanyaannya begini, kenapa sih ada orang yang begitu tetapi enggak bisa, tidak termanifestasi? Kasih Allah telah dicurahkan kepada kita secara menyeluruh. Namun mengapa hal tersebut tidak termanifestasikan dalam hidup kita? Kenapa? Ya. Nah,
Karena kita punya luka dalam hati kita. Luka-luka kita itu membuat kita tertutup. Ya, kita curiga kepada kasih dan kita nggak bisa memberi kasih, saudara. Kita nggak mengerti kasih. Ya, contohnya saja orang yang sudah dilukai oleh papanya atau oleh mamanya dalam kehidupannya, ya amat sangat, saudaraku, dia berkata, bagaimana aku mengerti kasih? Papa mamaku sendiri menolak aku nggak mengerti apa itu kasih, aku nggak pernah mendapatkan kasih. Ya, sebenarnya keluarga adalah sarana untuk kita mengerti kasih Allah. Ya, mengerti kasih Allah. Ya, satu kali ketika saya ingat sudah sangat waktu Yohan masih kecil, ya itu waktu dia flu itu nggak bisa bernapas, saudaraku, istri saya, saudaraku, pada waktu itu, ya saya sendiri pun rasanya kayak gitu ya. Dia hisap ingus itu dari hidung Yohan dengan mulutnya sendiri. Wow, saya bilang dahsyat. Saya belajar kasih di mana? Di situ, saudara. Sebenarnya keluarga itu kan pelajaran yang paling penting di situ apa? Kasih, saudara. Ya, tapi kita kan di dalam kehidupan kita lebih tertarik pelajaran apa? Pelajaran sekolahan, ya, memaksa anak-anak kita. Bagus sih untuk mendidik mereka pintar di sekolah juga, saudaraku. Tetapi kadang-kadang kita kehilangan pelajaran kasih. Ya, saya banyak kehilangan mengimpartasikan kasih di dalam hati anak-anak saya dulu, saudara. Itulah sebabnya saya perlu belajar. Ya, saudara, pelajaran kasih itu pelajaran paling penting. Kenapa? Karena untuk orang percaya itu, saudaraku, untuk kita anak-anak Tuhan, mempercayai Tuhan itu sudah lebih dari cukup dalam hidup kita. Ya, mungkin kita semua berbeda-beda, tingkat kepintaran kita beda-beda, saudaraku. Tingkat talenta kita, intelijensia kita berbeda-beda. Tetapi kalau saudara memiliki kasih, mengerti tentang kasih Allah, engkau tidak perlu takut lagi dalam kehidupanmu karena engkau percaya Tuhan pelihara hidupmu. Ya, saudaraku, itu penting sekali. Jadi pelajaran penting dalam hidup kita adalah pelajaran kasih, itu pelajaran yang paling penting. Makanya kerap kali saudara, Tuhan mengajarkan kasih. Ya, kapan juga saya belajar kasih? Satu kali seperti yang saya ulang kembali cerita ini, ketika anak saya yang nomor 3 pulang sekolah sangat capek, dia waktu itu masuk sore di sekolahnya, lalu waktu dia tertidur dia bilang, "Pak, aku capek, aku tidur." Dia tidur, saudaraku. Lalu saya waktu itu sambil merenungkan firman Tuhan, mempersiapkan khotbah, saudara, saya melihat ada nyamuk hinggap di tangannya. Lalu saya ambil reket pemukul nyamuk itu, saudaraku, ya elektrik itu, saudara. Saya mau usir itu nyamuk atau mau bunuh itu nyamuk. Sebelum saya lakukan, tiba-tiba di hati saya berkata begini, kamu sama anak kamu begitu sayang, kamu gak ingin seekor nyamuk pun hinggap untuk menghisap atau mengganggu dia tidur. Kamu tahu gak bahwa saya mengasihi kamu lebih daripada kamu mengasihi anakmu. Wow. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, pelajaran yang paling penting kita belajar dalam hidup ini, apalagi di masa-masa pandemi ini apa? Pelajaran tentang kasih. Ya. Kita bukan hanya tahu kasih dari apa? Dari pengetahuan, dari kebenaran Alkitab. Tetapi kita perlu mengalami pewahyuan kasih. Pewahyuan kasih itu apa? Terus menerus dalam hidup kita. Apakah saudara melihat kasih Allah kepadamu ketika engkau melewati masa-masa sulit dan sampai hari ini engkau masih bisa kuat? Apakah engkau melihat kasih Allah kepadamu? Bagaimana orang ingin melakukan sesuatu yang jahat terhadapmu, curang kepadamu, tetapi engkau lihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupanmu. Engkau bisa melihat kasih Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Itu yang membuat saudara semangat kembali untuk bangkit. Orang yang mengerti tentang kasih Allah, dia tidak akan pernah depresi dalam kehidupannya. Orang yang mengerti kasih Allah selalu ada semangat untuk kembali menjalani kehidupannya dengan penuh keberanian. Jadi jemaat yang kekasih, pelajaran tentang kasih itu penting. Bukan hanya saudara membaca Alkitab, tetapi saudara mendapatkan pewahyuan tentang kasih dalam hidupmu terus menerus. Itu yang membuat timbul semangat baru dalam hidup saudara. Itu yang membuat saudara bergairah terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari-hari ini. Tetapi kalau engkau sudah kehilangan kasih,
kehilangan pengertian dan pewahyuan tentang kasih. Ada nyanyian berkata, kalau bukan kasih kering lautan katanya. We are nothing without love. Tanpa kasih kita kering, kita nggak ada apa-apanya. Rumah tangga terasa hambar, gereja terasa hambar. Kalau nggak ada kasih, saudara. Orang yang terluka cenderung minta dikasihi, minta diperhatikan, minta dimaklumin, minta semuanya. Nah, kenapa kasih Allah tidak termanifestasi dalam hidup kita? Karena kita terluka. Dan orang terluka cenderung minta dikasihi, minta diperhatikan, minta dimaklumi, minta segala sesuatu dalam arti kata menuntut. Kalaupun dia mengasihi, dia tidak tulus sebab ujung-ujungnya adalah minta balasan. Itu bukan kasih sejati, yaitu kasih agape, tetapi kasih phileo, kasih eros, kasih storge, saudaraku. Semua itu adalah kasih yang menuntut balasan. Ya, bahkan eros itu lebih lagi, saudaraku, artinya memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Apa kata Paulus jika kita melakukan sesuatu tanpa kasih? Ayat yang terakhir, 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bayangkan, saudara, ada orang yang bisa, Paulus berkata, kalau aku dapat berkata-kata semua dengan semua bahasa manusia, bisa beragam bahasa, saudaraku. Wah, dahsyat banget, saudaraku. Dan bukan hanya itu, katanya bahasa malaikat, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bayangkan imannya sempurna, mengetahui segala rahasia tentang akhir zaman lah, tentang Tritunggal yang hari-hari ini, saudara. Ya, hari-hari ini di YouTube, saudaraku, banyak sekali tentang Tritunggal. Ingat, saudaraku, kita percaya, sekali lagi saya mau beritahu kepada seluruh jemaat Tuhan, kita percaya satu Allah tapi memiliki 3 pribadi. Ya. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Yud, tanya ya tentang Tritunggal. Saya bilang begini, Alkitab bilang begini, karena di dalam Alkitab Kejadian katakan, demikianlah seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, 2 menjadi 1. Kok orang nggak protes? 2 menjadi 1, Dwi Tunggal. Kenapa mesti diprotes Tritunggal? Dwi Tunggal, orang yang sudah menikah disebut 1. Mereka bukan lagi 2, tetapi 1. Ya, jadi saudara, ada yang bilang, oh Allah Bapa itu, ya dia juga itu Allah Anak, dia juga Allah Roh Kudus. Enggak, saudara. Ya, mereka adalah 3 pribadi. Esa, kesatuan yang jamak. Echad dalam bahasa Ibraninya, saudaraku. Ya, kesatuan yang jamak. Ya, jadi saudara nggak perlu dibingungkan lah. Ya, ada yang bilang oneness itu katanya dia juga Allah Bapa, dia juga Allah Anak, dia juga Allah Roh Kudus. Ya, sebenarnya di dalam kehidupan kita Tritunggal itu biasa-biasa, 3 in 1 juga ada kan? Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh, saudara. Ya. Oke. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus menekankan bahwa kalau aku melakukan sesuatu tanpa kasih, maka aku sama dengan orang dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, bunyi tapi nggak ada isi, seperti suara yang memekakkan telinga dan suara keributan. Aku sama sekali tidak berguna, kata Paulus, kalau aku melakukan sesuatu tanpa kasih. Yang terakhir katanya, apa yang aku lakukan tidak ada faedahnya bagiku, nggak ada manfaatnya. Jadi mari jemaat, kita semuanya, mari hari ini coba cek motivasi kita apa.
Ya, motivasi yang terbaik, yang benar dan terbesar adalah ketika kita melakukan dengan kasih, maka itu akan memberi nilai-nilai kekekalan. Bukan dengan rasa tertuduh, bukan dengan rasa takut. Itulah sebabnya apa yang saya sampaikan ini saudaraku, landasan kita bertindak adalah kasih. Kalau bukan kasih, maka sia-sia semua. Sebaiknya kalau Anda belum merasakan kasih atau Anda bertindak karena takut dan lain sebagainya, karena rasa bersalah, rasa tertuduh, maka Anda perlu berdoa dan mendoakan tindakan Anda. Artinya apa? Saudara perlu berdoa buat orang tersebut. Saya praktekkan itu. Ketika saya merasa ada bersalah, saudaraku, saya enggak lakukan dulu. Saya enggak hubungin orang itu tersebut dulu, tapi saya doakan dia. Ya, kalau ada rasa takut, saya doakan dia. Saya belajar mendoakan dia dan memberkati hidupnya. Dan ketika saya merasa sudah siap, karena saya mulai mengasihi orang tersebut, dan saya baru bertindak untuk apa yang saya perlukan dengan orang tersebut. Saudara, mari jangan lakukan apa dengan sia-sia. Lakukanlah dengan kasih. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini, saudara. Allah kita adalah kasih, saudara. Dia bukan memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih. Apapun yang Allah lakukan, itu keluar dari kasih-Nya, saudara. Apapun yang Allah perbuat, itu keluar dari kasih-Nya. Menarik di dalam perjalanan saya kemari tadi, saya berbincang dengan salah seorang anak saya. Dia berkata, "Papa, Allah memberikan kehendak bebas kepada kita karena itu keluar daripada kasih-Nya kepada kita." Saya bilang itu benar. Allah tidak menciptakan kita menjadi robot, tetapi Allah menciptakan kita, menjadikan kita dengan kehendak bebas karena itu keluar dari kasih-Nya. Karena kasih tidak memaksa. Allah tidak berkata sembahlah aku, muliakanlah aku, pujilah aku. Tidak, Dia beri kebebasan kepada kita untuk menyembah Dia atau tidak menyembah Dia. Itu adalah kasih. Tidak ada ancaman di dalamnya. Tidak ada intimidasi di dalamnya. Saudara, apakah engkau mau bertindak dengan kasih atau takut? Itu adalah pilihanmu. Mari hari ini ambil keputusan. Apapun yang kau lakukan, lakukan karena engkau mengasihi. Ketika engkau memberkati seseorang, biar itu bukan menunjukkan bahwa engkau orang yang murah hati, tetapi karena engkau mengasihi dia. Ketika engkau mendoakan pertobatan seseorang, bukan karena engkau merasa terganggu orang tersebut. Mungkin di tengah-tengah keluargamu engkau berdoa supaya dia bertobat, supaya dia tidak melakukan kejahatan lagi. Itu kan bukan motivasi yang sesungguhnya. Kenapa engkau ingin dia bertobat? Karena engkau mengasihi dia. Karena engkau tidak ingin dia hidup di dalam kegelapan. Engkau rindu dia memiliki kehidupan yang indah. Apapun yang kau kerjakan, biarlah itu keluar dari kasihmu kepada Tuhan. Apapun yang kau lakukan, apa yang menyebabkan kau rajin memberi, suka memberi, karena kau mengasihi Tuhan, mengasihi sesamamu. Engkau rela berbagi, engkau rela memberi. Kenapa? Karena engkau mengasihi, saudaraku. Betapa luar biasanya kalau kita hidup di dalam kasih. Kasih tentunya tidak cengeng. Saudara juga bisa menegur orang lain dengan keras. Kau bisa marah kepada seseorang karena kau mengasihi dia. Seperti Yesus memarahi Petrus keluar daripada kasih-Nya. Kau bisa menegur orang lain karena kau mengasihi dia. Tidak berarti engkau jadi cengeng. Engkau berkata, ya sudahlah, enggak apa-apa. Bukan itu. Itu bukan kasih. Itu gampangan dan murahan, saudara.
Jesus Lord. Jesus. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, mau jadi jemaat yang kekasih. Mulailah dari keluargamu di mana engkau hidup hari-hari ini. Praktekkan ini dalam kehidupanmu. Coba deteksi landasan-landasan apa engkau bertindak hari ini. Engkau suami istri, apa landasan kau bertindak kepada pasanganmu? Adakah kasih di sana atau takut? Atau nafsu, saudara? Kau sebagai anak terhadap orang tuamu, apakah landasanmu bertindak? Apakah karena engkau ingin mendapatkan sesuatu? Demikian juga ketika kita setiap pagi berdoa bersaat teduh, membaca Alkitab, apakah itu keluar dari kasih kita kepada Allah? Karena kita mencintai Tuhan. Walaupun kasih kita belumlah sebanding dengan kasih Allah, tapi mari setiap hari rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu.
Engkau berdoa, engkau saat teduh karena engkau mau merasakan kasih Tuhan dan engkau mau berbalik memuliakan Dia karena engkau mengasihi Dia, mencintai Dia dalam hidupmu. Bayangkan saudara, kalau segala sesuatu kita lakukan dengan dasar kasih, ada surga di bumi. Ketika kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan karena kita mengasihi Dia, bukan karena sebuah aturan semata-mata, bukan karena legalistik, bukan karena kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang harus berdoa, tetapi karena kita memang ingin mencintai dan mengasihi Tuhan. Betapa jiwa kita akan mengalami ketentraman, saudaraku. Bahkan pada waktu kita tidak bisa merasakan, kita percaya bahwa Allah masih mengasihi kita. Bahkan ketika kita gagal mungkin dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan masih mengasihi dan mengampuni kita. Betapa hebat, jiwamu akan sembuh, jiwamu akan pulih, tubuhmu akan sehat. Dan kalau kita praktekkan itu di dalam keluarga kita, maka akan ada sukacita. Di tengah-tengah keluarga kita akan ada surga di bumi. Dan yang akan terjadi adalah kesehatan, kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai kita dalam hidup kita. Kasih mengalahkan kejahatan. Sekali lagi, bukan berarti kita tutup mata dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita tentu menegur dia juga dengan kasih. Kita menegur bukan karena kita membenci dia. Kita menegur karena kita mengasihi dia. Kita ingin supaya dia menikmati yang baik daripada Tuhan dalam hidupnya. Wow, dahsyat sekali saudara. Dan saya juga percaya kalau kita hidup di dalam kasih, maka imun tubuh kita juga akan meningkat. Saya percaya itu saudara. Justru kalau engkau takut, imun tubuhmu akan menurun. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang adalah kasih. Mari jemaat Tuhan, buang semua kegeraman di dalam batinmu. Buang semua kemarahan, buang semua kebencian, seperti kitab Efesus berkata, buanglah semua pertikaian, semua kemarahan, semua kegeraman, buang dari dalam hatimu, dan izinkan engkau mengalami pemulihan dan kesembuhan, sehingga kasih Allah yang sudah dicurahkan berlimpah-limpah itu meluap-luap keluar dari dalam dirimu, seperti air yang ditumpahkan ke sebuah ember dan airnya meluap-luap sampai bisa dibagikan kemana-mana. Demikianlah dengan kehidupan kita. Kalau saudaraku, hati kita terluka itu seperti ember yang bocor. Ketika dicurahkan oleh Tuhan, dia bocor saudaraku, tidak berguna. Mari saudaraku, biarkanlah kasih Allah meluap-luap keluar dari dirimu. Tidak perlu lagi engkau meminta kasih itu, sebab kasih itu sudah dicurahkan. Dan hari ini lihatlah bahwa engkau diciptakan Allah yang adalah kasih. Berarti di dalam dirimu ada kasih. Dan ketika engkau lahir baru saudaraku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan ketika Tuhan juga sudah mencurahkan Roh Kudusnya kepadamu, maka kasih itu bersama dengan kasih itu dicurahkan berlimpah-limpah. Mari kita berdoa saudaraku, katakan, Tuhan Yesus, mulai hari ini Tuhan, aku mau belajar hidup di dalam zona kasih. Sebab Engkau Allah yang menciptakan aku adalah kasih. Aku paling maksimal bertindak jika aku hidup di dalam zona kasih. Tuhan Yesus, aku berdoa, ingatkan aku Tuhan, kalau aku sudah keluar daripada zona kasih, aku rindu hidup terus di dalam zona kasih, sehingga hidupku boleh menjadi berkat ya Tuhan. Sebab untuk itulah aku Engkau jadikan. Terima kasih Tuhan. Aku mau mengalami kesembuhan di dalam batinku. Ketika aku hidup di dalam zona kasih, maka aku akan mengalami kesegaran di dalam jiwaku. Jiwaku menjadi segar Tuhan. Tubuhku menjadi sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Baik jemaat Tuhan, hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus.
sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Kasih-Nya yang terus diingatkannya kepada kita. Kasih-Nya yang sejati, saudara. Mari jemaat Tuhan, silakan kepala keluarga membagikan perjamuan kudus. Jangan lupa Bapak Ibu yang kekasih untuk selalu mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan jemaat. Itu artinya kita sebagai satu saudara di dalam Kristus, satu tubuh, satu keluarga di dalam Kristus. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari jemaat yang kekasih, kita angkat roti ini. Ketika kita memakannya nanti kita akan dihubungkan dengan tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah buat kita. Bahwa memang benar 2000 tahun yang lalu kita percaya, sekalipun kita tidak melihat bahwa Yesus telah berkorban, tubuhnya telah dicabik-cabik untuk kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah. Pengorbanan-Mu bagi kami, kasih-Mu kepada kami. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Darah-Mu yang sudah menghapuskan dosa kami, menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Dosa kami telah ditebus. Kami tidak lagi dihukum, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus, darah-Nya yang sudah tercurah, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, menjadi pendoa syafaat bagi kami, menjadi pembela bagi kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah segala berkat Allah yang sudah dinyatakan lewat pengorbanan-Mu, kami terima dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Baik jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah raya online GVI City Blessing Community Medan hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Setelah ibadah ini selesai, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening bank gereja ataupun melalui aplikasi pembayaran online yang telah tersedia. Mataku tak dapat melihat tanpamu, hebatnya kuasa-Mu. Bahkan ku mampu pindahkan gunung. Hosana ku puji Kau, Hosana ku puji Kau. Mataku tak dapat melihat tanpamu, hebatnya kuasa-Mu. Bahkan ku mampu pindahkan gunung. Hosana ku puji Kau. Mengubah duniaku, selamanya, selamanya ku beri pujian, selamanya ku kan bersorak. Silakan subscribe YouTube channel ini dan follow sosial media Gereja City Blessing Community Medan. Tuhan Yesus memberkati.